Kisah Abu Jahal di tangan dua pemuda Ansor. Prolog, Fajar Perang Badar. Mentari pagi mulai menyinari lembah Badar. Hembusan angin membawa debu pasir yang halus. Di balik bukit-bukit kecil, 313 pasukan Muslim berdiri berbaris. Wajah mereka sederhana, pakaian seadanya, senjata pun banyak yang usang. Tapi mata mereka menyala penuh keyakinan. Di kejauhan, suara derap kuda terdengar. Kaum Quraisy dengan hampir 1000 pasukan melangkah penuh keangkuhan. Mereka datang dengan baju besi yang berkilauan, unta penuh muatan, dan kuda-kuda gagah. Di antara mereka ada seorang lelaki berwajah keras, sorot mata angkuh dan dada yang membusung. Dialah Abu Jahal bin Hisham, musuh paling keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal berjalan di antara barisannya dengan penuh kecongkakan. Ia berkata lantang, "Hari ini kita akan hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Hari ini nama Quraisy akan harum, sementara nama Muhammad akan terkubur di pasir Badar." Kaum Quraisy bersorak. Tapi di sisi Muslim, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa dengan air mata. "Ya Allah, inilah pasukan kecil kaum Muslim. Jika mereka binasa hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Doa itu menambah semangat para sahabat. Mereka sadar ini bukan sekadar perang. Ini adalah penentu perjalanan dakwah Islam. Dua pemuda Ansor yang bertekad. Di tengah barisan Ansor, berdirilah dua remaja belia. Usia mereka baru belasan tahun. Muawidz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Tubuh mereka mungkin kecil, tapi semangat mereka meledak-ledak. Mereka mendekati Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dituakan dan ahli perang. Dengan suara berbisik, namun penuh kesungguhan, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai paman, tunjukkan padaku, siapa Abu Jahal itu?" Abdurrahman agak terkejut. Ia menoleh, melihat wajah muda yang serius. "Untuk apa kau mencari Abu Jahal, wahai anak muda?" Dengan mata yang berkilau, pemuda itu menjawab, "Aku mendengar dia yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW. Demi Allah, jika aku melihatnya, aku takkan melepaskannya hingga aku atau dia yang binasa." Belum sempat Abdurrahman menjawab, seorang pemuda lainnya dari sisi lain mendekat dan ternyata mengucapkan kata-kata yang hampir sama. Keduanya sama-sama mencari Abu Jahal. Abdurrahman tersenyum getir. Ia sadari semangat jihad telah membakar hati para pemuda Madinah ini. Abdurrahman lalu menunjuk dengan jarinya ke arah seorang lelaki yang sedang dikelilingi oleh pengawal-pengawal perkasa. Lelaki itu gagah, mengenakan baju perang lengkap, wajahnya penuh kesombongan. "Itulah Abu Jahal," kata Abdurrahman. Mata kedua pemuda itu langsung menyala. Mereka tidak menunggu perintah, tidak gentar meski lawannya jauh lebih besar. Mereka menghunus pedang, lalu berlari menembus kerumunan pasukan. Pertarungan sengit. Abu Jahal, sang pemimpin Quraisy, masih di atas kudanya. Ia mengamati jalannya peperangan dengan angkuh. Tiba-tiba dua bayangan kecil menyerang dari arah samping. Pedang mereka melesat cepat, menggores tubuh Abu Jahal. Abu Jahal terperanjat, tak menyangka dua anak muda berani menantangnya. Ia mengayunkan pedangnya dengan keras, mengenai salah satu dari mereka. Darah pun mengalir, tapi semangat pemuda itu tidak padam. Dengan tenaga terakhir, mereka terus menebas hingga kuda Abu Jahal tersungkur. Tubuh pemimpin Quraisy itu jatuh terguling ke pasir Badar. Suara benturan baju besi terdengar keras. Ia mencoba bangkit, namun luka di tubuhnya parah. Kedua pemuda itu masih menghunus pedang, menyerang dengan sekuat tenaga. Abu Jahal terkapar, terengah-engah, wajahnya dipenuhi debu dan darah. Para pengawal Quraisy berusaha melindungi tuannya, namun pertempuran besar di sekeliling membuat mereka terdesak. Abu Jahal pun terbaring, sekarat, namun matanya masih menyimpan api kesombongan. Detik-detik akhir Abu Jahal. Beberapa saat kemudian, peperangan mulai mereda. Kaum Quraisy kocar-kacir, sementara kaum Muslim semakin menguat. Di antara sahabat yang menelusuri medan, datanglah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang tubuhnya kurus, kecil, namun hatinya besar. Ia mendapati Abu Jahal yang masih hidup, meski terluka parah. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atasnya.
Abu Jahal menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Meski diambang maut, lidahnya masih angkuh. "Celaka engkau, wahai gembala domba kecil. Bukankah orang Quraisy yang membunuhku lebih terhormat daripada engkau?" Namun Abdullah bin Mas'ud menatapnya dengan tenang. Ia mengingat betapa Abu Jahal pernah memukul Nabi, mengejek beliau, bahkan mencoba membunuhnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hari ini Allah menghinakanmu, wahai musuh Allah." Dengan pedangnya, Abdullah bin Mas'ud mengakhiri hidup Abu Jahal. Epilog, pelajaran dari Badar. Setelah perang usai, Rasulullah SAW meminta kepastian tentang Abu Jahal. Para sahabat pun mengabarkan bahwa ia telah dibunuh dengan izin Allah oleh 2 pemuda Ansor, lalu diselesaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika jenazah musuh bebuyutan Islam itu tergeletak, Rasulullah SAW berdiri di hadapannya dan bersabda, "Ini adalah Fir'aunnya umat ini." Abu Jahal, yang dulu begitu perkasa dan sombong, akhirnya jatuh bukan oleh seorang panglima besar, melainkan oleh keberanian 2 pemuda Ansor yang imannya membara. Kisah ini menjadi bukti bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh usia, fisik, atau jumlah pasukan, tapi kemenangan sejati datang dari keberanian, keimanan, dan pertolongan Allah. Penutup. Inilah kisah bagaimana Abu Jahal, musuh keras kepala Islam, tewas di medan Badar. 2 pemuda belia Ansor yang tak dikenal dunia kala itu justru menjadi pelaku sejarah besar. Semangat mereka menjadi teladan bahwa cinta kepada Rasulullah dan keberanian membela kebenaran mampu mengguncangkan musuh yang paling besar sekalipun.